Salam, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh kasih kemurahan-Nya. Dia menjaga kita sepanjang hari, sepanjang malam, dan membangunkan kita dengan tubuh segar. Itu sebabnya mari kita bersyukur dan memuji Dia. Kita nyanyikan satu pujian, Selidikilah Hatiku. Selidikilah hatiku dengan kuasa firman-Mu, perbarui hati dan roh, sertaku di mana roh, balik mesbah-Mu. Haleluya. Ku persembahkan terimalah penyerahanku, segenapku ibadah roh, beri tanda di tubuh sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Ku rindu untuk menyanyi, mempelai perempuan-Mu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda di tubuh sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuan-Mu. Cinta Engkau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Oleh kasih kemurahan-Mu, Engkau menolong melindungi kami, bahkan telah menjaga kami sepanjang hari Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan. Pada saat ini sebentar Tuhan kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Bukakan rahasia firman-Mu untuk kami nikmati di pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya saudaraku. Saya pertama-tama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada pada saat ini. Bahkan kalau kita bersekutu dengan pribadi Tuhan, satu kesempatan yang baik bahwa kita adalah orang yang terdaftar menjadi milik Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Pada saat ini mungkin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan tentang kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Sewaktu Yesus sudah naik ke surga, Yesus katakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong bagiku." Jadi Roh Kudus itu sifatnya adalah penolong, saudaraku. Untuk itu mari kita sama-sama baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketiba-tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dan dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Puji nama Tuhan. Jadi di sini jelas pertama-tama kalau kita berbahasa Roh Kudus bukan diajarkan manusia, tapi dikatakan di sini di ayat yang keempat ini jelas berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan selanjutnya di ayat yang ke-9 mulai ayat yang ke-7 dikatakan di sini banyak suku-suku bahasa-bahasa yang keluar dalam bahasa Roh pada saat itu. Jadi berarti bahasa Roh Kudus ini tidak bisa diajarkan. Itu adalah pemberian Tuhan sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan bahasa Roh Kudus, saya secara pribadi saya kurang yakin. Dan bisa saya katakan itu adalah menduakan Tuhan. Karena membuat bahasa yang diajarkan manusia, bahasa roh yang diajarkan manusia itu adalah bertentangan dengan pemberian Roh Kudus. Tapi kalau yang diberikan Tuhan itu adalah orsinil. Amin saudaraku. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari hidup. Apa sebenarnya fungsi dan untuk apa Roh Kudus ini? Apa sebenarnya Roh Kudus ini? Roh Kudus ini adalah napas Allah. Napas Allah yang diberikan kepada manusia. Sebagaimana seperti Adam sewaktu dibentuk dia menjadi manusia, dibentuk dari debu tanah. Dia belum hidup. Tetapi setelah Allah menghembuskan napasnya, itulah rohnya kepada manusia, maka dia ada kehidupan. Demikianlah di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam hidup kita, kita gagah dan perkasa, ganteng-ganteng, cantik dan kuat dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita ingat saudaraku, tanpa roh Allah di dalam kamu adalah mati rohani. Mati rohani. Kalau kita mati rohani apa? Beribadah tidak gairah, berdoa tidak gairah, serba ketakutan banyak, kekhawatirannya apalagi luar biasa. Ini karena apa? Tidak hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saudara kita mau benar-benar memiliki Roh Kudus, meraih Roh Kudus itu sebagai materai dalam kehidupan kita, sebagai materai, sebagai jaminan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Roma pasal yang ke-8 kalau tidak salah, dikatakan itu siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus, saudara. Sangat. Nah, saya baca di sini supaya jangan asal meraba-raba. Roma pasal 8 ayat yang ke 8. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi seseorang siapapun dia kalau tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi orang yang mengenal Allah, orang yang bersandar, orang yang bersekutu dengan pribadi Yesus, itulah yang berhak menerima Roh Kristus. Amin saudaraku. Karena Roh Kristus itu diberikan menjadi jaminan. Jadi kalau ibaratnya kita sudah menjadi milik Kristus, kita ada dikasih jaminan. Roh Kudus itu adalah menjadi jaminan. Menjadi jaminan bahwa kita sudah menjadi pemilik atau menjadi ikut menanti janji Allah, menerima janji Allah. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin saudaraku. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai jaminan atas janji Allah dan tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Luar biasa saudaraku. Jadi kalau kita sudah menjadi milik Allah, wah, kita tidak perlu khawatir lagi. Tantangan boleh ada, tapi kita tetap menjadi milik Tuhan. Terima kasih saudaraku. Demikian firman yang sangat singkat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, memberikan
kita semangat. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik atas segala kebaikan-Mu. Engkau telah menolong, mengingatkan kami kembali untuk benar-benar Roh-Mu bekerja dalam setiap pribadi kami. Kalau Roh Kudus-Mu sudah berkutu dengan kami, apapun masalah, apapun tantangan, kekhawatiran, kami akan lalui karena Yesus sudah bersama-sama